Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Hamada dengan NPM 22106311100237 dari kelas 4G PAI. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan wanita menurut perspektif hadis. Semakin lama waktu berjalan, semakin kompleks pula kehidupan serta peradaban manusia. Perempuan di zaman sekarang cenderung ingin merobohkan asumsi mayoritas masyarakat yang berpendapat bahwa peran perempuan itu hanya sebagai supporter belakang dari laki-laki, tidak mempunyai peluang besar serta bisa ikut berperan seperti halnya laki-laki. Masalah tentang perdebatan soal kepemimpinan perempuan itu tidak sesederhana itu. Pada zaman sekarang, banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan mendorong wanita yang menjadi mau tidak mau si wanita itu harus menjadi pemimpin dalam suatu masalah. Kepemimpinan perempuan sering dipermasalahkan karena satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadis yang sering disebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman ibnul Haisami haddatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillaha bikalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohumul mar'ata. Dari Utsman bin Affan, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari menjelang perang Jamal setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai hadis tersebut, Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah ini melengkapi kisah raja dari Raja Kisra yang menyobek surat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada suatu saat ia dibunuh oleh anak laki-lakinya. Kemudian dia membunuh saudara-saudaranya. Ketika dia mati diracun oleh penguasa kerajaan akhirnya jatuh ke tangan anaknya. Dan anak itu adalah anak perempuan, yaitu Bauran binti Sawari bin Kisra. Tidak lama kemudian, kerajaan itu hancur berantakan sebagaimana doa Nabi SAW. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kaum atau suatu negara, bahkan suatu distrik terkecil pun kemungkinan berhasil jika yang dipimpin oleh perempuan itu kemungkinannya sangat kecil. Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari mengutip bahwa pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai dakli atau hakim, meski ada pendapat minoritas di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Kesimpulannya adalah dalam mengimplementasikan hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks waktu dan tempat tertentu, perlu diperhatikan bahwa hadis tidak harus diterapkan secara khusus, tetapi harus diterapkan secara konteks yang sesuai dengan waktu dan tempat tertentu. Perempuan dapat menjadi pemimpin jika mereka memiliki kompetisi dan kecakapan yang diperlukan, dan tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita dalam mengalami kepemimpinan. Penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.